Assalamualaikum sahabat semua. Banyak orang hari ini percaya bahwa perang besar akhir zaman adalah antara Iran dan Israel. Mereka mengikuti berita, analisa politik, dan berbagai narasi media. Tapi, tahukah kamu, Nabi Muhammad SAW tak pernah menyebut perang besar itu terjadi antara Iran dan Israel. Justru, yang disebut Rasulullah SAW adalah Persia akan dikalahkan oleh umat Islam. Bukan oleh Zionis, bukan oleh negara barat, tapi oleh kita, umat ini. Ini bukan teori, ini nubuat. Dan haditsnya syahih. Dalam hadits syahih riwayat Muslim, Nabi SAW berkata, "Kalian akan memerangi Jazirah Arab, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Romawi, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian." Dalam satu hadits singkat ini, 4 musuh besar disebut langsung oleh Nabi SAW yang akan dihadapi umat Islam. Arab, Persia, Romawi, dan Dajjal. Persia yang dimaksud Nabi SAW adalah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Persia dalam sejarah adalah kekaisaran besar yang pernah memusuhi Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan Kisra, Raja Persia, pernah merobek surat dakwah yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Beberapa dekade setelah Nabi SAW wafat, Persia dikalahkan secara total oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Istana Kisra runtuh, harta kekayaan mereka dibawa ke Madinah. Islam menang, perang Qadisiyah dan Nahawan. Hari ini menjadi saksi bisu hancurnya kekuasaan Persia. Hari ini kita melihat konflik antara Iran dan Israel. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan nubuat akhir zaman. Tapi tunggu dulu, apakah itu yang disebut dalam hadits? Tidak. Itu tidak benar. Karena dalam hadits yang akan memerangi Persia adalah umat Islam, bukan Israel. Bukan bangsa Yahudi, bukan Amerika. Dan Israel pun, bangsa Yahudi pada gilirannya, juga akan diperangi dan dikalahkan oleh umat Islam. Dan perlu diingat, kita tahu bahwa Iran saat ini, dengan semua propaganda anti-Zionisnya, tidak sepenuhnya merepresentasikan Islam sebagaimana ajaran Nabi SAW. Justru banyak penyimpangan dalam akidah dan sejarahnya. Jadi kita jangan terkecoh. Perang Iran-Israel bukanlah penggenapan dari hadits ini. Ia bisa jadi bagian dari fitnah politik dunia, bukan perang yang disebut Nabi SAW. Dalam hadits ini, Nabi SAW berbicara pada para sahabatnya dan kepada umatnya yang akan memerangi Persia adalah kalian. Begitu kata Nabi SAW. Bukan mereka, bukan bangsa lain, bukan umat lain, tapi kalian umat Islam. Artinya, akan datang suatu masa di mana umat ini yang memegang teguh tauhid, yang membawa panji tauhid yang sejati, akan menaklukkan Persia sekali lagi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Persia, Nabi SAW menyebut 2 musuh besar lainnya, Romawi dan Dajjal. Romawi yang dimaksud oleh Nabi adalah kekaisaran Kristen Barat, yang dalam konteks hari ini merujuk pada Eropa atau kekuatan sekuler global, yang menguasai dunia dengan sistem dan perekonomian. Dan setelah itu, Dajjal, musuh besar terakhir, yang akan diperangi oleh pasukan Islam di akhir zaman, yang memegang teguh tauhid, yang membawa panji tauhid yang sejati, bersama turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah rantai peristiwa nubuat besar, yang berawal dari penaklukan Jazirah Arab, lalu Persia, lalu Romawi, lalu Dajjal. Saudaraku, hadits ini bukan hanya sejarah atau ramalan, tapi peringatan dan kabar gembira. Ini adalah rambu jalan umat Islam, bahwa Islam akan tetap menang selama umat ini kembali kepada tauhid dan sunnah. Nah, kita tidak boleh tertipu oleh narasi media. Iran versus Israel bukan nubuat, tapi kelak akan datang pasukan Islam sejati yang akan kembali menaklukkan Persia. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan jadi bagian dari kebangkitan itu? Ataupun hanya penonton yang tertipu oleh narasi media? Kalau kamu merasa bahwa kebenaran ini harus disebarkan, kalau kamu ingin umat Islam bangkit dengan ilmu, bukan malah tertipu, klik like,
tulis komentarmu, dan bagikan video ini. Jangan lupa subscribe, agar kita sama-sama jadi bagian dari mereka yang menyambung risalah Nabi dengan ilmu. Nabi sudah mengabarkan, sekarang tugas kita mempersiapkan diri.